Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Danang Tutut yang akan mengajak Anda untuk belajar kitab suci. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan pasti memiliki rencana yang baik dan indah bagi kita. Tuhan pasti menuntun kehidupan kita, tetapi kenyataannya seringkali kita tidak bisa melihat atau menikmati berkat-berkat dari tuntunan Tuhan itu. Apakah Tuhan salah pilih? Apakah Tuhan salah menuntun? Atau bagaimana? Mari kita pelajari bersama-sama dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Raja Saul. Untuk itu, marilah Anda siapkan terlebih dahulu kitab suci yang menjadi dasar bacaan kita hari ini, yaitu dari 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 27. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 27. Bapak Ibu bisa siapkan terlebih dahulu, bisa dibaca, dan jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan, lalu kemudian bisa kembali bersama-sama dengan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti sudah saya sampaikan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dia pasti akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya, seringkali kita tidak bisa menikmati atau melihat kebaikan itu. Apakah Tuhan salah? Atau jangan-jangan kita yang salah? Bagaimana? Kita belajar dari Saul. Saudara-saudara, kenapa saya memilih Saul? Karena ya, lepas dari segala kelemahannya, Saul itu tokoh hebat. Kitab 1 Samuel 31 pasal, sebagian besar, hampir 90% menceritakan tentang Saul, raja pertama Israel ini. Ia dipilih Tuhan, ini yang menarik. Dia hebat, dia dipilih Tuhan, dia diurapi Tuhan melalui Samuel. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-17 sampai 25, kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 25, dia kemudian dilantik dalam sebuah upacara di Mispa. Nah, Saul hebat karena menurut saya dia babat alas. Dia adalah founding father atau peletak sistem baru, atau orang yang dipilih Allah untuk membangun sistem baru yang sama sekali baru karena memang belum pernah diterapkan di bangsa pilihan Allah itu. Sebelumnya mereka dipimpin oleh imam, dipimpin oleh nabi, dipimpin oleh hakim, dan terakhir mereka dipimpin oleh hakim Samuel yang terakhir. Nah, kini mereka meminta raja karena menghadapi ancaman yang begitu berat dari terutama bangsa Filistin pada waktu itu. Bangsa Israel meminta raja. Mereka menghendaki dari sistem teokrasi, Allah yang memimpin langsung melalui hakim, melalui nabi, melalui imam. Sekarang mereka meminta bahwa mereka ingin menjadi negara-negara yang lain, seperti negara-negara yang lain. Mereka ingin membentuk kerajaan. Maka Tuhan memilih Saul. Bayangkan, saudara. Jadi raja pertama membangun sesuatu yang sama sekali baru, yaitu sebuah kerajaan yang dulu tidak ada. Ini kan bukan perkara mudah, perlu skill, perlu keterampilan. Dan itu saya sebutkan bahwa Saul itu babat alas. Kalau Daud tinggal meneruskan apa yang dikerjakan Saul, Daud kemudian menstabilkan ekonomi, menstabilkan politik. Dan kemudian kalau Salomo tinggal menikmati masa-masa kejayaan yang telah dibangun oleh Saul dan Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada Saul, bahwa kehebatan Saul setelah dilantik, dia kemudian memenangkan sebuah pertempuran atau peperangan pertama dia di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 11. Dia menang besar atas orang-orang Amon. Ini semakin meneguhkan kepercayaan rakyat kepada dia, diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, dilantik dan diteguhkan oleh Samuel di hadapan rakyat, dan kemudian membuktikan kepiawaiannya dalam bidang pemerintahan, militer juga, dengan mengalahkan orang Amon. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa akhir hidup Saul begitu tragis?
Di dalam 1 Samuel pasal 31 diceritakan bahwa dia terluka parah oleh panah, lalu dia menjatuhkan diri di atas pedangnya. Padahal dia dipilih Tuhan dan tentu dituntun oleh Tuhan. Apakah Tuhan salah? Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Kita tahu bahwa Tuhan memilih Saul itu sempurna dan baik. Rencana Allah untuk Saul itu baik, tetapi seringkali kita yang nggak sempurna. Kita keluar dari track yang telah ditetapkan oleh Allah. Track Allah sudah bagus, sudah benar. Tetapi kita, seperti Saul, dia keluar track. Nah, padahal kita sebenarnya sudah ngerti bagaimana seharusnya hidup dalam tuntunan Tuhan, mengikuti apa yang dimau Tuhan. Kita sudah tahu itu. Melakukan kehendaknya, mengerjakan apa yang diperintahkannya, kita sudah tahu. Tetapi kita yang memilih, kita yang kemudian mengikuti kehendak kita sendiri dan keluar dari track. Nah, mari kita lihat beberapa kesalahan serius yang dicatat di dalam 1 Samuel, kesalahan Saul ketika dia kemudian keluar dari tracknya Tuhan. Mari kita lihat, ada yang pertama di 1 Samuel, ada 3, nanti ada 3. Ini kita lihat satu persatu. Yang pertama di dalam 1 Samuel 13 ayat 7 sampai 10. Panjenengan bisa siapkan 1 Samuel 13 ayat 7 sampai 10. Nah, ada saat di mana mereka sedang bersiap untuk melakukan sebuah penyerangan. Itu ada di Gilgal. Nah, biasanya mereka meminta, atau Saul meminta petunjuk dari Tuhan dengan mempersembahkan kurban. Nah, tentu saja tugas untuk mempersembahkan kurban ini dilakukan oleh Samuel sebagai Nabi Allah pada waktu itu. Tetapi Samuel belum datang. Lalu kemudian terjadilah bahwa karena mungkin Saul takut, dan itu diakuinya sendiri. Ketika Saul kemudian merasa takut, ini gimana? Harusnya segera mendapat petunjuk dari Tuhan, sementara ancaman musuh ada di depan, Samuel belum datang. Maka kemudian dia lancang. Dia kemudian mengambil inisiatif sendiri untuk kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gilgal. Ini tugas yang sakral, yang hanya dilakukan oleh Samuel. Menarik sekali, memang Samuel belum datang, tetapi tidak semestinya Saul mengambil alih bagian yang mestinya hanya boleh dilakukan oleh Samuel. Tapi menarik sekali ketika Samuel berkata di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kamu ini bodoh. Kenapa kamu nggak nunggu saya? Saul ngaku. Di dalam ayat yang ke-11, ketika Samuel bertanya, apa yang telah kau perbuat? Saul berkata begini, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Rakyat meninggalkan saya. Rakyat butuh petunjuk. Orang Filistin sudah mengepung, saya takut ditinggalkan rakyat. Gimana ya sudah, saya terpaksa kemudian melangkahi tugasmu, hei Nabi Samuel, untuk mempersembahkan kurban ini. Samuel berkata, perbuatanmu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ini yang kesalahan Saul yang pertama, dan itu serius. Karena sekali lagi pada waktu itu, Saul hidup di zaman di mana Roh Kudus belum dicurahkan, artinya Roh Kudus tinggal atau mendiami orang dalam sesuai perkenan Allah, dan Roh Kudus bisa undur dari orang itu, dan hidup di zaman di mana Allah menyatakan kasih karunia melalui perantara imam dan nabi. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Saul ini dianggap salah. Dan itu kesalahan Saul yang pertama. Kesalahan yang kedua, ini menarik sekali, ada di dalam 1 Samuel pasal 15. Nah, pada waktu itu bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Nah, yang sangat menarik adalah mereka menumpas semua binatang rampasan atau binatang-binatang atau lembu, domba yang dimiliki oleh musuh ditumpas semua. Tetapi lebih menarik lagi adalah yang baik-baik, yang bagus-bagus, domba, lembu yang tambun-tambun diambil. Untuk apa?
Anda bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk ditumpas, tetapi anak domba dan segala yang berharga, mereka tidak mau menumpas semua itu. Untuk apa? Ternyata mereka menggunakannya sebagai persembahan kurban di hadapan Tuhan. Wah, ini sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Ini menghina Tuhan. Sebab apa? Nah, saudara, masa Tuhan dikasih barang rampasan? Dan itu pun saudara, sebenarnya baik ya. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita renungkan kan baik, sayang sekali ya, eman-eman. Ini ada lembu tambun, ada domba, ini baik sekali untuk kita berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kenapa? Daripada nanti pakai kambingku, pakai dombaku, ini lumayan daripada ditumpas begitu saja, kan ngirit gitu kan, lumayan. Aku bisa mempersembahkan kurban dari domba atau lembu yang lain yang nemu, yang dirampas begitu. Toh nggak nemu juga karena ini adalah hasil jerih payah dari peperangan. Kan baik, tetapi di mata Tuhan tidak begitu. Tuhan mau persembahan kurban yang terbaik dari bangsa Israel. Tuhan mau kurban, mau pemberian yang tulus dari bangsa Israel, bukan diambil ke sisa-sisa seperti itu. Apalagi dengan motivasi, wah lumayan ini kalau ada lembu atau domba yang baik, aku nggak usah ngeluarin dombaku sendiri, kan sayang kan, eman-eman bisa dimakan sendiri, mungkin kira-kira begitu. Dan Saul ngaku di dalam ayat 24, aku telah berdosa. Ayat 24 pasal 15 1 Samuel, telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Perhatikan, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ya sudahlah, aku takut sama rakyat, nanti gimana kalau mereka tidak percaya lagi sama aku, maka biarlah aku kabulkan permintaan mereka. Nah, itu kesalahan Saul yang kedua. Maka Samuel berkata begini di dalam ayat 22, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Artinya, kamu lebih baik mendengarkan firman Tuhan, taat, daripada sesuatu yang kamu poleh sedemikian rupa tetapi tidak berkenan. Lebih baik kamu taat daripada ketok atau kelihatan di luar ketok ning jobo apik tetapi ternyata di dalamnya busuk, kan buat apa? Lebih baik kamu lakukan firman Allah meskipun itu sederhana, meskipun itu lembu yang tidak terlalu gemuk-gemuk baik, tapi benar itu, tapi yang terbaik dari yang kamu punya, kan lebih baik itu yang kamu berikan daripada itu lembu yang lebih baik, sangat baik tetapi bukan dari milikmu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, nah disitulah kemudian Saul mulai ditolak. Allah mempersiapkan Daud. Lalu kemudian timbullah intrik antara Saul dengan Daud. Intrik Saul dengan Daud ketika Daud sudah diurapi, itu saudara menunjukkan sikap asli Saul sebenarnya. Menarik sekali. Nah, yang ketiga ini paling parah ini. Ada di dalam 1 Samuel pasal 28. Saul sudah merasa ditolak. Saul sudah merasa bahwa akhir hidupnya nggak bagus. Seharusnya dia semakin dekat sama Tuhan. Tetapi tidak. Dia kemudian lari ke seorang pemanggil arwah di sebuah daerah yang namanya Endor. 1 Samuel 28. Apa yang dia lakukan? Dia meminta perempuan pemanggil arwah itu yang dia temui di Endor untuk memanggil arwahnya Samuel. Samuel sudah mati. Dan Saul bingung karena selama ini yang memberi tuntunan kepada dia kan Samuel sudah mati. Gimana ini? Nah, Saul datang ke Endor ke seorang perempuan pemanggil arwah. Wah, ini menarik sekali. Padahal Saul sudah sejak lama memerintahkan seluruh negeri untuk menghilangkan semua praktik pemanggilan arwah. Dan itu jahat di mata Tuhan. Tetapi Saul langgar sendiri, sejak kepepet, dia tidak tahu harus bagaimana. Dia sudah gelap mata, dia lalu datang kepada Samuel. Benar juga ya, Samuel sudah mati, dia nanya kepada siapa kalau enggak kepada Samuel. Padahal selama ini Tuhan menuntun melalui Samuel. Tapi segala sesuatu sudah terlanjur seperti itu sejak awal. Saul memang sudah keluar dari tracknya Tuhan. Maka kemudian ketika Samuel mati, Saul seolah-olah goyah. Dia seolah-olah merasa aku dibiarkan Tuhan. Nah,
Itu keadaannya seperti itu. Maka kemudian dia nanya kepada arwah itu. Nah, ini yang menarik. Sering terjadi perdebatan. Itu benar-benar arwahnya Samuel apa enggak? Itu benar-benar rohnya Samuel apa enggak? Ada yang bilang, wah itu bukan rohnya Samuel. Wah, karena itu roh jahat. Ada yang bilang, benar-benar itu rohnya Samuel. Tapi kok keluar dari tanah? Kan Saul waktu itu sujud ke tanah. Saudara-saudara, kita tidak memperdebatkan itu. Itu roh Samuel atau bukan, yang jelas praktik pemanggilan arwah itu jahat. Apa yang dilakukan oleh Saul itu jahat. Kalaupun itu roh Samuel, apa yang dilakukan oleh Saul jahat. Kalaupun itu bukan roh Samuel, apalagi. Begitu saudara-saudara. Jadi yang kita lihat di sini adalah poinnya, apa yang dilakukan Saul itu adalah kekejian dan kejahatan di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia minta tuntunan Tuhan, tapi caranya salah. Dia minta tuntunan Tuhan, tetapi melakukannya dengan cara yang keliru. Dia datang kepada pemanggil arwah. Dia mungkin sudah gelap mata. Dia mungkin tidak bisa berpikir jernih lagi. Karena jalannya sudah semakin lama, semakin jauh, semakin melenceng dari tracknya Tuhan. Nah, saudara-saudara, sampai di titik ini apakah Tuhan salah? Saya kira tidak. Rencananya sempurna. Dia berkenan memakai siapa saja. Dia berkenan memakai, bahkan saat memilih anak-anak Isai, Tuhan tidak berkenan kepada Eliab yang lebih gagah, lebih hebat. Allah lebih memilih Daud yang kecil, yang waktu itu masih sangat belia, dan Tuhan siapkan itu. Nah, persoalannya adalah kita ini mau mengikuti track Tuhan apa tidak? Kalau kita mengikuti track Tuhan, kita pasti akan ketemu kemana Allah membawa kita. Kita pasti akan ketemu dan melihat tujuan Allah itu di mana. Dan hati-hati saudara, ketika di awal kita sudah mulai melenceng sedikit, saudara, kalau kita membuat garis lurus, lalu kemudian kita membuat garis sejajar di sebelahnya supaya ikut garis lurus ini, ketika kita tidak perhatikan itu mungkin melenceng sedikit, sekian mili, sekian senti. Kalau kita teruskan, saudara, di ujung sana nanti itu melencengnya bisa beberapa meter loh. Maka ini serius. Ketika di awal kita sudah mulai melenceng dan tidak segera kembali ke tracknya, kita akan seperti Saul. Lama-lama kita akan menjauh, melebar begitu, dan tiba-tiba jatuh di endor, dan ketika akhir hidupnya seperti itu. Nah, saudara, apakah Allah salah? Tentu tidak. Apakah Allah keliru? Tentu tidak. Saya percaya Allah tidak pernah salah. Rencananya adalah yang terbaik. Persoalannya adalah apakah saya dan saudara taat kepada Allah, mengikuti tracknya Tuhan atau tidak. Itu yang menjadi persoalan. Jadi mari bersama-sama, Allah punya rencana yang indah dalam hidup panjenengan semua. Ikutilah Dia, ikutilah tracknya, jangan melenceng sedikit pun. Dan kita latih kepekaan kita untuk bisa tahu seperti apa kehendak Allah, apa yang dimau Allah bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.